Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zevanya Tambingon. Saya dari Prodi Manajemen Sorebe dengan di sini mata kuliah yang akan saya jabarkan atau presentasikan di materi perekonomian Indonesia untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya dengan materi daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional. Untuk di sini NIM saya adalah 28921501179. Dan untuk dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak Imar SEME. Baik, untuk itu saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari materi yang akan saya jabarkan. Baik, langsung saja di sini untuk mengenai daya saing yang pertama. Dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, dinyatakan bahwa daya saing adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil lebih baik, lebih cepat, dan lebih bermakna. Kemampuan daya saing juga meliputi kemampuan memperkokoh posisi pasarnya, kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, dan kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan. Untuk daya saing yang mencakup beberapa tipe, ya, pertama A, daya saing perusahaan. Jadi untuk daya saing perusahaan berbeda dengan daya saing bangsa. Karena suatu perusahaan memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing. Suatu perusahaan yang lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan lain atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Menurut Michael Porter, terdapat dua tipe dasar dari keunggulan kompetitif, yaitu cost advantage and differentiation advantage, yaitu suatu keunggulan kompetitif muncul ketika sebuah perusahaan dapat menghasilkan produk yang sama dengan yang dihasilkan pesaingnya dengan biaya yang lebih rendah atau cost advantage, dan atau menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dan lebih baik dari yang dihasilkan pesaingnya, itu disebut dengan differentiation advantage. Yang berikutnya, B, daya saing produk. Daya saing produk merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar luar negeri dan kemampuan untuk dapat bertahan di dalam pasar tersebut. Dalam artian, jika suatu produk mempunyai daya saing, maka produk tersebutlah yang banyak diminati oleh konsumen. Keunggulan daya saing dari suatu komoditas dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu keunggulan alamiah atau keunggulan absolut. Keunggulan yang dikembangkan, daya saing produk dipengaruhi oleh daya saing perusahaan. Daya saing perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, antara lain keahlian pekerjaan, keahlian pengusaha, organisasi, dan manajemen yang baik, ketersediaan modal, ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan ketersediaan input lainnya. Yang berikutnya yang C, daya saing nasional atau bangsa. Daya saing nasional merupakan suatu negara menciptakan, memproduksi, dan atau melayani produk dalam perdagangan internasional. Daya saing pada level ini berkaitan dengan daya tarik bagi investasi, misalnya stabilitas, pemerintahan yang baik, dan peluang bagi investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa. Liberalisasi perdagangan internasional. Liberasi perdagangan internasional menurut David Ricardo, pada dasarnya perdagangan internasional didorong oleh adanya comparative advantage di mana produk di suatu negara tidak dapat diproduksi negara lain, dan competitive advantage di mana negara dapat mengambil keuntungan dari spesialisasi produk yang memiliki opportunity cost lebih dan kecil dari negara mitra dagangannya. Perdagangan internasional juga menguntungkan bagi produsen maupun konsumen. Liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan, tarif maupun non-tarif, dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Sisi positif dan negatif liberalisasi, menurut Indrawati tahun 1995, PU merupakan persetujuan yang paling ambisius dibandingkan putaran-putaran GATT sebelumnya karena bertujuan mengontrol proliferasi segala bentuk proteksionisme baru untuk menuju pada kecenderungan liberalisasi perdagangan antar negara, termasuk aturan
baru untuk menunjuk kecenderungan liberalisasi perdagangan antar negara termasuk aturan internasional dalam bidang hak properti intelektual dan memperbaiki mekanisme penyelesaian perselisihan dengan menerapkan keputusan dan mematuhi aturan GATT. PO diperkirakan akan meningkat perdagangan sehingga mencapai $5 triliun pada tahun 2005 atau kenaikan ekstra perdagangan 12%. Disebutkan pula bahwa dampak liberalisasi perdagangan dunia terhadap negara berkembang terutama akan menyangkut produk yang sangat vital, yaitu sektor pertanian serta komoditas tekstil dan produk tekstil, di mana tarif produk pertanian akan diturunkan sebesar 24% di negara berkembang dan 36% di negara maju. Sedangkan tarif tekstil akan dipangkas sebesar 25%. Jadi produk proteksi yang dilakukan negara maju terhadap sektor pertanian melalui kebijaksanaan harga atau price support, bantuan langsung direct payment, dan bantuan pasokan supply management program telah menyebabkan distorsi perdagangan hasil pertanian dunia. Distorsi terjadi seiring dengan meningkatnya hasil produk pertanian. Meskipun harga produk pertanian yang rendah menolong negara pengimpor, tetapi faktor rendahnya harga produk pertanian tersebut juga akan memukul negara-negara berstatus produsen neto. Kelebihan dan kekurangan liberalisasi perdagangan, perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan atau hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antara individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Kelebihannya menambah peluang kesempatan kerja, alasannya karena dengan adanya perdagangan bebas, pasar bebas dan jasa dari suatu negara menjadi luas. Kemudian terciptanya efisiensi alokasi sumber daya dan spesialisasi, mendorong percepatan kemajuan di bidang iptek, dan juga perdagangan bebas dapat meningkatkan pendapatan suatu negara. Kekurangannya, perdagangan bebas dapat dikatakan merugikan perekonomian. Karena itu, ada juga untuk bidang investasi. Bebasnya arus modal antar negara sangat berpengaruh terhadap arus investasi suatu negara. Juga kerugian adanya perdagangan ekspor terhadap perekonomian disebabkan karena membanjirkan tenaga ahli dari luar negeri. Dan beberapa kasusnya yaitu struktur ekonomi suatu negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Ada 4 tinjauan. Yang pertama tinjauan makrosektoral, yang kedua tinjauan keuangan, yang ketiga tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, yang keempat tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Yang pertama ada satu makrosektoral, yaitu tergantung dari sektor mana yang menjadi tulang punggung dominan, berstruktur agraris, dan industrial, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, tinjauan keruangan atau spasial, berstruktur kedesaan atau teknologi tradisional berstruktur perkotaan atau teknologi modern. Yang ketiga, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan berstruktur etasi atau egalivar atau berjois, tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian, apakah pemerintah, rakyat, atau kalangan modal dan usahawan kapitalisan. Yang keempat ada birokrasi pengambilan keputusan, berstruktur ekonomi yang sentralis dan yang desentralisasi. Ada beberapa kasus. Yang pertama ada kasus anti-dumping fatty alkohol pada DS di 422. Pada 30 Juli 2017, Indonesia mengajukan keberatan atas penerapan kebijakan Uni Eropa berdasarkan Council Implementing Regulation EU nomor 1138 atau 2011 tentang anti-dumping terhadap lemak alkohol atas produk impor dari Indonesia. Indonesia menilai aturan-aturan diterapkan oleh EU atau bertentangan dengan pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping harga ekspor lemak alkohol saat dijual di pasar Eropa dan nilainya normal ketika dijual di Indonesia yang dinilai sangat tidak adil. Indonesia juga menilai hasil panel WTO yang disampaikan pada 16 Desember 2016 menyatakan menolak tuntutan yang diajukan Indonesia. WTO menilai bea masuk anti-dumping atau BMAD berhak diterapkan oleh EU untuk produk lemak alkohol dari Indonesia. Atas keputusan tersebut, kemudian Indonesia mengajukan banding pada tahun 2017, 10 Februari. Hasil banding yang diumumkan pada 5 September 2017 menyatakan bahwa setelah memeriksa fakta-fakta yang tersedia dalam perkara itu, panel mempertimbangkan bahwa Uni Eropa mempunyai landasan bukti yang cukup untuk memperlakukan harga
markup sebagai suatu perbedaan yang berdampak pada perbandingan harga antara harga ekspor dan nilai normal lemak alkohol tersebut. Sebagai tambahan, panel menemukan bahwa tidak ada landasan hukum dalam teks dari Perjanjian Anti-Dumping yang mendukung klaim Indonesia bahwa biaya yang dikenakan dalam suatu entitas ekonomi tunggal tidak dapat dikurangkan dalam proses perhitungan margin dumping atas suatu produk. Panel memutuskan bahwa keberadaan dari hubungan erat antara produsen dan pedagang adalah suatu hal yang positif mengenai apakah suatu pembayaran dapat diperlakukan sebagai suatu faktor yang berdampak pada perbandingan harga. Yang kedua, adanya kasus impor hortikultura, hewan dan produk hewan DS 477 dan 478 pada tahun 2017 9 November, WTO kembali mengumumkan kekalahan Indonesia atas banding gugatan yang dilakukan oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat atas impor produk hortikultura, impor hewan dan produk hewan. WTO semakin menguatkan atas putusan sebelumnya di mana pada bulan Desember 2016, Indonesia yang digugat oleh AS dan SB dinilai telah membuat peraturan yang memberikan pembatasan terhadap produk-produk impor dari AS dan SB. WTO menilai ada 18 pasal yang dinilai melanggar peraturan dan jika dikelompokkan, maka menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama, rezim lisensi impor produk hortikultura. Yang kedua, rezim lisensi impor hewan dan produk hewan di mana Indonesia memiliki larangan untuk mengimpor daging sapi, oval, dan karkas di samping aturan pembatasan waktu. Yang ketiga, persyaratan kecukupan di mana Indonesia menerapkan kebijakan penentuan kecukupan pasokan domestik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang diatur dalam pasal 36B Undang-Undang Peternakan Hewan, pasal 88 Undang-Undang Hortikultura, pasal 14 dan 36 Undang-Undang Pangan, dan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Petani. Yang ketiga, adanya kasus impor daging ayam dan produk daging. DS 484. Gugatan ini dilayangkan Brazil kepada Indonesia yang dinilai melakukan larangan impor daging ayam yang menerapkan ketentuan yang dinilai melanggar aturan pasal GATT 1994. Terdapat 2 kategori yang diajukan oleh Brazil. Larangan yang pertama, larangan umum tidak tertulis yang diakibatkan oleh beroperasinya gabungan beberapa tindakan pembatasan perdagangan yang berbeda atau dikenal sebagai elemen konstitutif. Yang berikutnya, adanya 6 tindakan pembatasan perdagangan yang meliputi. Pertama, tidak dimasukkannya produk ayam tertentu ke dalam daftar produk yang terdapat di impor. Yang kedua, ada pembatasan impor daging ayam dan produk ayam untuk keperluan tertentu. Yang ketiga, dugaan keterlambatan atas persetujuan sertifikasi kesehatan hewan untuk produk-produk ayam dari Brazil. Yang keempat, aspek tertentu dari rezim perizinan impor Indonesia. Yang kelima, adanya persyaratan halal dalam penyembelihan dan pelabelan halal yang diterapkan oleh regulasi pemerintah Indonesia. Yang keenam, pembatasan pengangkutan produk impor dengan mewajibkan transportasi langsung dari negara asal ke titik masuk di Indonesia. Jadi, atas gugatan tersebut, Indonesia mengklaim bahwa sudah ada perbaikan atas beberapa aturan sehingga dinilai sebagai kasus daluarsa. Dari 9 kasus yang dituduhkan Brazil kepada Indonesia di WTO, Indonesia hanya berhasil memberikan pembuktian terhadap 5 kasus sementara dan 4 kasus lainnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Jadi di sini ada struktur ekonomi Indonesia juga. Struktur ekonomi, maksud saya di sini lanjut. Dan sekian presentasi dari saya untuk mengenai di sini materi yang telah dijabarkan, yaitu liberalisasi perdagangan internasional. Dan jika kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk itu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.